Teman-teman sambil presensi ya di e-learning ya, biar nggak ketinggalan ya presensinya. Sambil presensi di e-learning ya, agar nggak ketinggalan. Sambil presensi ya di e-learning ya teman-teman, tolong. Kita tidak lama kok, hari ini tidak lama karena saya upload video di mana e-learning itu kebesaran ya, masih kita kompres dulu. Harus upload sesuatu tidak boleh lebih dari 2 MB. Batasi semua hal hanya 2 MB. Oke, kita mulai dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa masih bisa bertemu bertatap muka dalam kuliah hari ini. Tidak panjang lebar hari ini ya, saya hanya memberikan materi agar Anda lebih memahami karena masih proses kompres ya materi saya yang dikirim ke e-learning seperti itu. Nah, saya tunjukkan materi kita hari ini ya. Udah kelihatan ya. Nah, kita bahas tentang landasan pengembangan ilmu. Jadi semua ilmu pengetahuan itu pasti memiliki dan mesti itu punya landasan pengembangan. Harus punya seperti itu. Mengapa demikian? Karena sebagai anak kandung filsafat ya, semuanya itu mesti akan dapat dipertanyakan dengan beberapa kalimat sederhana di atas ini. Ya, jadi ada cabang filsafat yang sudah kita bicarakan beberapa minggu lalu yaitu ontologi berkaitan dengan pertanyaan mendasar terhadap segala sesuatu itu dengan kata apa. Nah, kata apa ini kata yang menggambarkan realitas atau kenyataan. Contoh misalnya, apa ilmu psikologi itu? Ilmu psikologi berarti ilmu yang mengkaji atau berusaha untuk memahami manusia dalam aspek kejiwaan dan mentalnya seperti itu. Nah, psikologi berarti bisa memiliki dasar ontologis kan? Karena apa? Dia bisa menjawab pertanyaan hal yang paling mendasar. Apa sih manfaatnya belajar
psikologi. Nah, ini di sini manfaat di aksiologi ya. Jadi semua ilmu, semua pengetahuan itu mesti memiliki dasar dalam pengembangannya, ya. Itu yang dinamakan sebagai ontologi. Apa sih agama itu? Agama adalah A itu tidak, agama itu kacau. Berarti agama itu tidak kacau atau teratur. Agama itu berarti membuat tenang, membuat kedamaian, membuat ketertiban seperti itu. Nah, berarti kan bisa ditanyakan dengan kalimat apa? Apa sih yang mendasari penelitian ini? Nah, misalnya ada pertanyaan seperti itu. Penelitian psikologi industri misalnya, penelitian ini didasari atas kajian terkait beban kerja pekerja misalnya di dunia industri yang sangat besar. Akhirnya kemudian perlu adanya sistem shifting misalnya. Nah, kata apa itu ada dalam semua cabang ilmu ya. Kemudian epistemologi itu adalah cabang filsafat yang berusaha untuk memahami ilmu dalam hal bagaimana ilmu itu bisa didapatkan atau pengetahuan itu bisa diperoleh. Misalnya, metodologi apa yang digunakan oleh psikologi klinis dalam memahami kejiwaan manusia? Metodologi apa yang digunakan oleh psikologi humanistik misalnya? Metodologi apa yang membedakan antara psikologi humanistik dengan psikologi transpersonal? Nah, itu kan pertanyaan metodologi. Itu namanya epistemologi. Jadi semua ilmu mesti bisa ditanyakan dengan kata bagaimana. Bagaimana cara kerja ilmu fisika? Bagaimana cara kerja teori gravitasi? Bagaimana cara kerja teori kuantum misalnya kan, bagaimana cara kerja psikologi transpersonal menurut Carl Gustav Jung misalnya. Nah, semua ilmu itu bisa dicari dan dikaji secara metodologi. Jadi semua ilmu itu mesti dan harus bisa punya landasan ilmu yang kedua yaitu metodologi. Apakah metodologinya benar, baik, valid atau tidak. Nah, yang ketiga itu namanya aksiologi, landasan pengembang ilmunya, berkaitan dengan nilai atau value. Untuk apa sih belajar psikologi? Untuk apa sih belajar psikologi klinis? Manfaatnya apa? Kita mengetahui teori psikologi humanistik misalnya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi eh, ini dalam skripsi Anda besok, dalam penelitian, disertasi, S3, tesis S2, mesti dalam rumusan masalah, setelah latar belakang masalah, kan pemaparan, latar belakang masalah apa, penelitian ini berkisar tentang apa, nanti ada rumusan masalah. Mesti ada pertanyaan, apa apa inti dari penelitian ini? Bagaimana metodologi yang dilakukan dalam meneliti objek dalam penelitian ini? Kemudian untuk apa sih penelitian ini dilakukan? Apa manfaat penelitian ini? Nah, ini ketiga hal ini dinamakan sebagai landasan pengembangan ilmu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi semua ilmu itu harus dan mesti punya landasan pengembangan dalam pengembangan ya seperti itu. Nah, itu menggunakan pondasi cabang filsafat yang utama ini yang tiga, yaitu ontologi, berbicara tentang apa, menggambarkan tentang realitas, menggambarkan tentang dasar yang dibicarakan, menggambarkan tentang inti persoalannya. Kayak tadi saya sampaikan, psikologi itu belajar tentang apa atau apa sih psikologi itu? Psikologi adalah sebuah ilmu yang berusaha untuk mengkaji aspek kejiwaan dan mental manusia. Apa sih psikologi industri itu? Nah, bisa dijawab kan, digambarkan kenyataan itu seperti apa. Kemudian bagaimana metodologi yang digunakan dalam psikologi industri? Bagaimana metodologi yang digunakan dalam psikologi klinis? Bisa seperti itu kan. Metodologi apa yang kemudian membedakan antara psikologi humanistik dengan psikologi transpersonal? Misalnya ini kan pertanyaan epistemologi. Ya, episteme itu adalah pertanyaan tentang sumber pengetahuan, cara dan metodologi. Yang ketiga, saya ulangi aksiologi. Untuk apa sih ilmu psikologi itu ada? Manfaat apa sih kita mempelajari psikologi? Nah, gitu. Gitu teman-teman. Jadi ini cuma satu slide tapi ini penting banget sebagai dasar pemikiran bahwa semua ilmu pengetahuan, semua penelitian mulai dari skripsi, tesis, pengabdian masyarakat sampai disertasi S3 mesti di dalam rumusan masalah akan ada salah dua pertanyaan ini atau bahkan tiga-tiganya. Yang bagus tuh tiga-tiganya ya. Apa sih inti penelitian ini? Bagaimana langkah metodologi untuk mengkaji objek dalam penelitian ini? Untuk apa penelitian ini dilakukan? Nah, sebaik-baiknya penelitian itu punya tiga pertanyaan ini, tapi dua pun tidak masalah, begitu. Itu teman-teman bisa dipahami ya, bisa dipahami ya. Jadi itu
itu basically sekali itu dasar pengembangan ilmu mesti akan berdasar pada 3 hal itu gitu loh. Itu Sabila, Mbak Rinjani, Dina, Erdila, Mas Yosan, Alvina dan teman-teman lain semuanya. Paham ya yang ini ya? Paham ya? Coba Anda pikirkan lagi dalam penelitian Anda atau dalam skripsi yang Anda baca di perpustakaan, dalam buku bahkan ya, mesti ada secara tersirat kalau dalam buku ada apa sih inti buku ini? Metode apa sih yang digunakan dalam sebuah buku yang Anda baca seperti itu kan bisa ketahuan. Untuk apa buku itu hadir misalnya kan? Kita bisa punya prediksi oh buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman tentang manfaat dari misalnya gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, sebaik-baiknya penelitian saya ulangi itu harus ada 3 pertanyaan mendasar itu. Apa, bagaimana dan untuk apa. 2 pun tidak masalah. Misalnya hanya apa dan bagaimana. Apa sih fokus kajian penelitian psikologi behaviorisme yang Anda lakukan misalnya, yang kami lakukan. Kemudian yang kedua, bagaimana metodologi yang digunakan, cukup 2 pun nggak masalah. Tapi paling bagus kalau sampai kepada wilayah untuk apa. Ngapain sih meneliti ini, manfaatnya apa sih gitu loh. Nah, kalau Anda terapkan itu dalam kehidupan juga bisa kan coba. Kata apa, pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk apa, itu dalam kehidupan pun bisa. Apa sih kuliah itu ya nggak? Bagaimana Anda kuliah? Oh, kuliah dalam masa pandemi ini kita dengan cara daring online. Bisa dengan sinkron secara virtual langsung seperti ini berhadapan-hadapan di waktu yang sama atau asinkron online tapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Untuk apa kita kuliah daring seperti ini? Ya agar kita masih bisa kuliah karena kita nggak bisa tatap muka dulu untuk menghindari terpapar COVID, menghindari pandemi dan sebagainya. Ya kan bisa kan? Gitu loh. Jadi tiga hal itu simple banget, sangat simple banget, sangat sederhana, tapi itu menjadi dasar landasan kita dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, bahkan memahami berbagai hal. Pertanyaan apa, bagaimana, untuk apa. Ada misalnya salah Sabila ditembak sama cowok, Anda harus tanya, apa sih yang membuat kamu menyukai saya? Ya kan? Kemudian nanti setelah diterima, bagaimana cara kamu mencintai saya? Ya kan? Kemudian untuk apa kalau kita sudah jadian? Nah, itu kan pertanyaan jelas banget. Apa, bagaimana, dan untuk apa. Jadi kalau ada yang ditembak nih, misalnya Natalis Melania ditembak orang ya. Bentar. Saya mau mempertanyakan 3 hal mendasar nih. Misalkan apa, bagaimana, dan mengapa. Apa yang membuat Anda menyukai saya? Bagaimana cara Anda besok akan menyukai saya? Untuk apa sih kita punya hubungan yang sifatnya spesial lagi? Jadi kan bisa dimasukkan ke dalam wilayah apapun. Apa sih sholat itu? Bagaimana kita sholat? Untuk apa kita sholat? Apa sih beribadah di gereja itu? Bagaimana cara kita beribadah di gereja di kala pandemi? Untuk apa? Jadi 3 hal itu bisa masuk kemana-mana. Makanya dinamakan sebagai landasan. Dalam ilmu pengetahuan berarti landasan pengembangan ilmu. Dalam kehidupan berarti bisa jadi landasan hidup. Nah gitu loh. Dalam hubungan pacaran bisa jadi, ntar kita harus membangun nih mas, landasan pacaran yang hakiki gitu kan, dengan 3 pertanyaan mendasar itu gitu loh. Gitu ya teman-teman ya, paham ya? Itu simply sangat sederhana banget tapi masuk kemana-mana. Jadi itu kontribusi filsafat untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Hanya dari 3 pertanyaan itu kita bisa masuk kemana-mana dan bisa mengkaji sesuatu secara mendasar. Gitu teman-teman. Saya rasa tidak ada yang ditanyakan, jelas ya. Di e-learning itu ada materinya yang 1 slide ini tadi dan juga tambahannya ada yang Word 1 halaman dan ada yang penjelasan lebih detail. Anda boleh baca. Karena apa yang saya jelaskan ini tadi ada di sana semua. Gitu ya untuk memanfaatkan kuota internet kita ya. Untuk apa kita memanfaatkan kuota internet kita? Ya agar Anda bisa bisa hemat ya enggak? Bagaimana cara menghemat kuota? Ya kuliahnya nggak usah lama-lama. Ya kan? Nah, gitu kan pertanyaannya bisa dibuat itu kan? Gitu ya. Oke, gitu ya. Kita akhiri dulu sama-sama dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillahirabbil alamin. Paham ya? Dari 1 slide itu paham ya? Saya rasa paham banget, itu simpel banget. Anda bisa baca di LR itu ada 1 Word dan juga ada slide yang lebih panjang. Anda bisa baca di sana. Bisa di screenshotkan salah 1 orang boleh? Siapa yang mau screenshotkan buat database saya untuk lapor ke prodi kalau kuliah kita baik-baik saja. Nah, Diki silakan Dik, bisa di screenshot Dik. Kalau screenshot aja muncul dia. Nah, emang muncul screenshot. Ya, nggak apa-apa, silakan. Vivi juga muncul kalau screenshot. Oke, ya. Ya, seperti mantan aja kan tiba-tiba muncul tanpa diduga, itu kan yang membuat kita jadi bingung ya.
Oke, silakan. Yang mau screenshot siapa? Sal Sabila bisa? Bil bisa? Sal? Bisa, Pak. Silakan Sal, dihitung. Slide pertama, Oke. 1, 2, 3. Siap. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Oke, Anda punya tugas satu ya. Anda punya tugas. Tugas Anda adalah Anda membuat tadi, misalnya Anda konsentrasi di psikologi industri ke depannya, Anda konsentrasi di psikologi klinis, Anda berkonsentrasi di psikologi humanistik, Anda berkonsentrasi misalnya di psikologi transpersonal, Anda misalnya sangat suka dengan psikologi lintas budaya, dengan psikologi komunitas, dengan psikologi behavioris seperti itu. Nah, saya minta Anda untuk buat uraian dengan 3 pertanyaan tadi. Apa sih psikologi komunitas itu? Nah, Anda menjawab sendiri. Psikologi komunitas adalah sebuah kajian psikologi yang bagaimana dan sebagainya. Bagaimana mempelajari psikologi komunitas, atau kemudian bagaimana metodologi yang dibangun dalam psikologi komunitas. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk apa belajar psikologi komunitas, atau untuk apa sih ada psikologi komunitas? Bisa ya? Anda pilih salah satu kajian psikologi, kemudian Anda gunakan 3 pertanyaan tadi dan dijawab pertanyaan Anda itu. Apa sih psikologi lintas budaya itu? Psikologi lintas budaya adalah apa dan sebagainya. Ya kan? Bagaimana metodologi yang dipelajari dan bagaimana metodologi yang diterapkan dalam mempelajari psikologi lintas budaya? Untuk apa kita belajar psikologi lintas budaya? Nah, Anda bertanya sekaligus Anda menjawab. Ya, diketik dalam Word saja, nanti dikirimkan ke ini aja, ke WA grup saja. Atau ke e-learning ada ya? Ada tempatnya, nanti saya buatkan gitu ya? Gitu ya? Nanti ditunggu ya. Nanti saya buatkan. Saya mau belajar lagi itu karena model lama, saya perlu belajar ya. Bukan berarti saya gaptek loh ya, bukan ya, tapi itu model lama yang saya harus ikuti lagi itu loh. Ya. Jadi biasanya saya terima jadi tinggal masukin. Nah, ini harus tahu teknologi ya. Ya sebut aja gaptek gitu lah. Udah, sebut aja gaptek. Gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Kita akhiri dulu sama-sama dengan mengucapkan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Salah Sabila dikirim ke Waalaikumsalam. grup. Udah, Pak. Ya, tugasnya ringan ya, nggak berat ya? Hah? Mau yang lebih berat atau cukup seringan itu? Udahlah, yang berat itu kalau ketemu mantan lagi aja mau bagaimana itu aja ya, cukup ya. Tugas nggak usah berat-berat. Gitu ya. Iya kan, Su Hendri ya? Oke. Betul. Pokoknya yang ketawa semua itu berarti mengalami seperti itu. Berat ketemu mantan itu. Ya, berat untuk tidak mau kembali, pengennya ke LBK gitu kan. Iya, oke gitu ya. Makasih ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Yang siap, Bapak. siap, sama-sama. Sama-sama. Siap. Nggak membingungkan ya filsafat ya. Simple ya, gampang ya. Oh iya gampang ya. Kalau membingungkan itu yang bingung saja yang bingung gitu ya. Oke gitu ya. Saya tutup ya. Oke.